Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian pula, kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, novena Roh Kudus menjadi salah satu doa kita sebagai orang Katolik. Kita mungkin kebanyakan sudah tahu tentang doa yang namanya novena. Doa yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut. Butuh niat, butuh usaha untuk kemudian dapat terus menerus 9 hari berturut-turut untuk mendoakan novena. Novena Roh Kudus ini diadakan setelah hari raya kenaikan Tuhan, yaitu hari ini sampai nanti Sabtu menjelang hari raya Pentakosta. Yaitu selama 9 hari kita mau mengenang bahwa para murid itu menanti-nantikan turunnya Roh Kudus atas mereka saat Pentakosta. Dan kita juga ingat ketika Santa Maria itu juga pernah berdoa dengan para murid di sebuah ruangan. Maka menurut hemat saya, ketika kita mengadakan novena Roh Kudus ini bersamaan dengan bulan Maria ini, kita juga boleh membawa sebuah kesadaran atau ingatan kita berdoa bersama Bunda Maria juga di bulan Maria ini. Khususnya dengan novena Roh Kudus ini, kita mohon supaya Roh Kudus juga senantiasa menyertai hidup kita, senantiasa memberikan karunia kepada kita serta keluarga. Sehingga ketika Roh Kudus hadir dalam keluarga, kita berharap keluarga juga mengalami kebaikan bersama. Atau dikaitkan dengan tema tahun ini, mengalami kesejahteraan bersama. Dapat saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengalah satu sama lain. Itu salah satu hal-hal yang kiranya diharapkan terjadi dalam hidup di keluarga. Seperti tadi di tema hari pertama ini, yaitu Roh Kudus mengarahkan kita semakin peduli pada kesejahteraan anggota keluarga. Moga-moga dengan Roh Kudus yang hadir dalam keluarga, keluarga juga mengalami damai sejahtera. Bila ada pertengkaran, perselisihan, moga-moga ada sebuah perdamaian juga dalam keluarga. Mau saling menerima, mau saling mengampuni, saling mengasihi kembali satu sama lain. Jangan sampai ada kekerasan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Pokoknya halus-halus semuanya, ya, damai-damai semuanya. Jangan sampai tangan itu jatuh ke kepala atau ke kaki atau ke badan anggota keluarga. Tahan diri, ya.
supaya saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain. Nah, itu kaitannya dengan tema hari pertama ini. Lalu kemudian saudari-saudara, kita disajikan sabda Tuhan di novena yang pertama ini. Saya ingin membahas dari bacaan pertama, yaitu Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Dalam Kisah Para Rasul ini diceritakan Paulus itu mengalami sebuah tantangan, mengalami hambatan ketika ia mau memperkenalkan Allah itu kepada suatu penduduk di suatu kota, dikatakan tadi di Korintus. Bahkan kemudian yang terjadi, Paulus sampai dibawa ke pengadilan. Orang-orang Yahudi itu merasa bahwa Paulus ini sudah melakukan hal yang keliru, karena mereka mau memperkenalkan Allah yang menurut kebiasaan orang Yahudi itu nggak benar. Cara dari Paulus seperti yang dilakukan Paulus, maka dia sampai katakanlah diadili. Yang terjadi kemudian memang tidak ada putusan yang jelas, ketika di situ ada juga gubernur namanya Galio, tidak dapat memutuskan sesuatu yang jelas. Yang pasti ada kericuan di sana, bahkan ada dikatakan pemukulan. Semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan. Dan Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Setelah itu Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, dan ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan melanjutkan perjalanannya berlayar ke Syria dan seterusnya. Itulah kisah-kisah ketika tidak ada damai sejahtera kasih antara sesama. Yang terjadi adalah tadi sampai pemukulan. Kalau membaca tentang pemukulan, saya ingat ketika nonton final ya, cuplikan itu Indonesia lawan Thailand, itu juga ada pemukulan. Ya, sepertinya sudah tidak mengenal bahwa itu ada sesama manusia, sama-sama manusia, tapi pukul-pukulan. Ofisial Thailand memukul ofisial Indonesia sampai terjatuh dan kemudian ribut. Indonesia mampu juara SEA Games harus pakai ribut ya. Tapi itu menjadi sejarah. Nah, itu satu hal yang lain ya tentang kekerasan. Dari sini saudara-saudari, kenapa Paulus itu tetap berani untuk kemudian mewartakan Allah? Karena di awal tadi disampaikan dalam Kisah Para Rasul, Tuhan berfirman kepada Paulus saat suatu malam dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Nah, Paulus sudah mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga ia tetap berani untuk mewartakan kabar baik. Kendati ada tantangan, ada kesulitan, dia tetap berbicara, dia tidak diam. Karena Tuhan sudah berfirman dalam suatu malam dalam penglihatan, seperti tadi dikatakan. Jangan takut, maka Paulus berani terus memberitakan firman. Jangan diam, Paulus terus bicara. Sebab Tuhan menyertai dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Kiranya ini yang menjadi kekuatan Paulus. Dia sudah punya jaminan dari Tuhan. Tuhan akan menyertai dia, tidak ada yang akan menganiaya dia, dan dia diminta terus memberitakan firman, terus berbicara dan jangan diam. Kiranya itu yang menjadi kekuatan Paulus yang kemudian mampu untuk mewartakan Injil ke berbagai tempat, kota, desa, meskipun ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Saudara-saudari sekalian, dari sabda ini, inspirasi yang dapat kita ambil salah satunya adalah saya kaitkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Nanti kita juga akan mendoakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kaitan dengan keberanian Paulus untuk mewartakan Injil kabar baik ini, ada doa yang arahnya ke sana, yaitu doanya demikian. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya
dalam hidup sehari-hari. Paulus ketika diterangi Roh Kudus, dikuatkan Tuhan, dia mampu memahami ajaran Yesus dan juga dia melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Roh pengertian. Lalu kemudian, datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Kita mohon supaya adanya roh nasihat yang datang dalam diri kita, kita mampu menghadapi kehidupan yang penuh gejolak dan mampu melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, memilih kejujuran daripada korupsi. Ya, korupsi tidak memandang agama, ya. Orang Katolik juga ada yang korupsi, ketangkep, ya, itu. Maka kita mohon roh nasihat. Maka ketika ada roh nasihat, Paulus itu juga kuat untuk melaksanakan kehidupan kendati ada penuh gejolak tantangan, dan ia melakukan yang baik daripada yang jahat. Lalu ada permohonan juga, datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Dalam kehidupan kita pasti ada kesulitan, ada tantangan, dan ada derita. Ketika kita mendapatkan roh keperkasaan, moga-moga kita dikuatkan, karena kita manusia lemah. Kita mampu tabah menghadapi kesulitan dan derita, karena Tuhan senantiasa menguatkan. Tuhan juga sudah menguatkan Paulus, sehingga ia tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Dia percaya Tuhan menyertai dia. Lalu kemudian ada doa juga untuk minta, datanglah ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal yang berkenan kepadamu. Ketika kita mohon roh takut akan Allah itu hadir dalam diri kita, kita hanya takut kepada Allah dan berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Menghindari yang jahat, melakukan perbuatan yang baik seturut dengan kehendak Allah. Paulus juga sudah dituntun oleh Tuhan, yang kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah, seperti tadi perintah Tuhan untuk terus bicara, untuk terus memberitakan firman, sehingga dia pun melaksanakan karya-karya sesuai petunjuk Allah. Saudara-saudari, mungkin kita dapat menambah dalam doa-doa kita, yaitu dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus ini. Moga-moga dengan menambah doa ini dalam doa-doa harian kita juga semakin merasa Tuhan membimbing hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita makin pede, makin percaya diri bahwa Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus turun dan menyertai kita. 7 karunia Roh Kudus adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Semoga di hari pertama novena Roh Kudus ini kita juga mendapat bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, dan kita tetap bersemangat untuk melaksanakan karya-karya kita meskipun ada tantangan, kesulitan, dan derita dalam hidup kita, karena percaya bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Itulah iman kita, iman Katolik yang kita pegang bersama melalui baptisan yang sudah kita terima. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, kita lanjutkan misa ini dengan doa umat.